Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Chen Ping melihat situasi di sekitarnya dan sekilas melihat bahwa ini adalah formasi hantu. Susunan ilusi yang sangat kuat, sebenarnya bisa sangat nyata. Chen Ping melihat sekeliling dan menghela nafas. Saat ini, semburan jeritan datang dari jauh. Chen Ping buru-buru mengikuti suara tersebut dan menemukan sekelompok monster menyerang beberapa biksu. Biksu ini adalah Zhou Qi dan yang lainnya, sekarang hanya tersisa sedikit, dan tidak mungkin mereka bisa menghadapi begitu banyak monster. Melihat adegan ini, meskipun Chen Ping tidak mengenal Zhou Qi dan yang lainnya, dia juga tahu bahwa orang-orang ini pasti dari geng Tianming. Chen Ping melihat sekeliling dan menemukan bahwa hanya ada Zhou Qi dan Qi Peijia. Setelah berpikir sejenak, Chen Ping tersenyum tipis. Saya melihat Chen Ping mengaktifkan teknik pernapasan imitasi, dan seluruh tubuhnya berubah dengan cepat. Setelah beberapa saat, dia berubah menjadi Qi Peijia. Chen Ping melihat penampilannya saat ini dan tersenyum puas. Meskipun Chen Ping belum menguasainya dan tidak mengontrol nafasnya dengan baik, penampilannya sama persis. Setelah Chen Ping berubah menjadi Qi Peijia, dia bergegas ke depan, lalu menamparkan telapak tangannya, dan riak bergetar di kehampaan. Monster-monster ganas itu perlahan menghilang seperti pantulan. Zhou Qi dan yang lainnya pucat saat ini, melihat monster yang menghilang, masih terengah-engah. Pemimpin geng, kemana kamu pergi sekarang? Untungnya, kamu muncul, kalau tidak kita akan berada dalam bahaya. Saat Zhou Qi melihat Qi Peijia, dia merasa jauh lebih nyaman. Beberapa anggota geng Tianming lainnya juga buru-buru mengikuti Chen Ping untuk mengucapkan terima kasih. Jika Chen Ping tidak muncul tepat waktu, mereka semua pasti sudah mati di sini. Chen Ping melihat bahwa tidak satu pun dari orang-orang ini yang dapat melihatnya, jadi dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Namun saat Zhou Qi memanggilnya sebagai pemimpin geng tadi, Chen Ping menyadari bahwa Qi Peijia sebenarnya telah menjadi pemimpin geng Tianming. Aku hanya melihat sekeliling untuk melihat bagaimana cara keluar dari sini. Chen Ping berkata dengan acuh tak acuh. Pemimpin geng, metode apa yang baru saja kamu gunakan? Semua monster itu menghilang, sama seperti monster-monster itu. Binatang adalah ilusi. Petik 2. Zhou Qi sedikit mengernyit dan bertanya dengan bingung. Monster-monster itu adalah ilusi, dan sekarang kita semua berada dalam susunan ilusi. Kata Chen Ping. Zhou Qi tercengang, pemimpin geng, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa itu bukan ilusi dan monster itu nyata? Dan monster-monster itu memang bisa menimbulkan bahaya, pernahkah kamu melihatnya dengan mata Tianmingmu? Ketika Chen Ping mendengar ini, jantungnya tiba-tiba berdebar kencang, dan dia buru-buru menjelaskan, saya baru saja melihat monster-monster ini dengan mata Tianming. Mereka memang nyata, dan mereka juga dapat menyebabkan kerusakan besar, tetapi mereka hanyalah formasi hantu tingkat lanjut. Ya ampun, mata Tianming adalah mataku tertipu. Saya memeriksanya lagi dengan mata Tianming. Saya telah menemukan mata dari susunan hantu ini. Selama matanya hancur, kita bisa pergi dari sini. Ada formasi ilusi yang nyata di dunia, layak untuk didirikan oleh yang abadi. Zhou Qi sangat terkejut setelah mendengar ini, pemimpin geng, saya tidak tahu di mana mata formasi itu berada. Ayo kita hancurkan dengan cepat. Terlalu berbahaya di sini. Chen Ping mengangguk dan memimpin Zhou Qi dan yang lainnya mencari mata formasi. Meskipun formasi ilusi ini sangat maju, tidak ada apa-apa di mata Chen Ping. Chen Ping dengan cepat menemukan lokasi mata formasi tersebut. Pemimpin geng, sekarang kamu telah menemukan mata formasi, serahkan pada kami untuk menghancurkan formasi. Zhou Qi buru-buru berkata dengan penuh perhatian. Dia tidak bisa menunjukkan bahwa dia terlalu tidak kompeten. Kalau begitu, Qi Peijia mungkin tidak akan membiarkannya bermain. Chen Ping mengangguk dan memperhatikan dari samping,
sementara Zhou Qi memimpin beberapa anggota geng Tianming ke depan dan mulai menggunakan mata formasi untuk menghancurkan formasi. Zhou Qi punya waktu sejenak, setelah beberapa menit, seluruh langit tiba-tiba menjadi sangat gelap. Ketika langit kembali cerah, Chen Ping menemukan bahwa mereka sudah berada di puncak gunung, dan aula sederhana dan khusyuk di depan mereka muncul kembali. Sudah keluar, akhirnya keluar. Zhou Qi dan yang lainnya melihat ke aula familiar di depan mereka dan menjadi bersemangat. Setelah mereka masuk ke aula ini, mereka terjebak dalam berbagai formasi dan hampir kehilangan nyawa. Chen Ping hanya melihat ke aula di depannya, dan dia benar-benar bisa merasakan ada sesuatu yang datang dari aula. Ada gelombang peri energi keluar, dan energi peri ini tampaknya berbeda. Tapi untuk beberapa saat Chen Ping tidak tahu apa bedanya. Ketika Chen Ping masuk ke aula untuk pertama kalinya, dia tidak menyadari aura peri ini, tetapi sekarang aura peri seperti itu tiba-tiba muncul, membuat Chen Ping merasa sangat penasaran. Kalian tunggu saja di sini, aku akan masuk dan melihat. Chen Ping meminta Zhou Qi dan yang lainnya untuk berjaga di luar, lalu berjalan menuju aula utama. Zhou Qi dan yang lainnya mengangguk berulang kali, dengan wajah penuh kegembiraan, mereka tidak ingin masuk lagi, atau mereka mungkin kehilangan nyawa. Tapi itu tidak sepadan. Chen Ping masuk ke aula utama dan menemukan ada tripod tembaga di aula utama, dan di dalam tripod perunggu, ada cairan hitam. Dan energi peri khusus itu sebenarnya terpancar dari tripod tembaga itu. Chen Ping melihat sekeliling dan menemukan bahwa aula itu kosong dan tidak ada yang tersisa. Ini membuat Chen Ping sangat aneh. Jelas sekali ketika dia pertama kali memasuki aula, tidak ada tripod perunggu seperti itu. Chen Ping mendekat dan melihat lebih dekat. Energi abadi sebesar lautan, mengalir langsung menuju Chen Ping. Pori-pori Chen Ping terbuka dan tertutup, menyerap energi abadi dengan gila-gilaan. Apakah ini cairan peri? Chen Ping sedikit terkejut. Jika energi abadi cukup kuat sampai batas tertentu, maka akan mengembun menjadi cairan. Jika cairan abadi dalam kuali tembaga ini adalah cairan abadi, bisa dibayangkan berapa banyak energi abadi yang terkandung dalam kuali ini. Teknik kondensasi jantung Chen Ping mulai bekerja dengan gila-gilaan, dan seluruh tubuhnya dikelilingi oleh lapisan tipis kabut peri. Melihat cairan peri di dalam kuali tembaga, Chen Ping sangat ingin meminumnya secara langsung, meski cairan peri tampak gelap, namun sangat membantu untuk budidaya. Tepat ketika Chen Ping ragu apakah akan mulai minum secara langsung. Tiba-tiba, cincin penyimpanan bergetar, dan telur makhluk roh itu keluar dengan sendirinya, lalu jatuh ke dalam tripod tembaga. Telur makhluk roh sepertinya merasakan panggilan cairan peri. Telur makhluk roh melompat ke dalam cairan peri dan mulai menggelinding terus-menerus, seolah sedang mandi. Gelombang pasang energi peri di sekelilingnya seperti tsunami, terus melonjak seiring dengan bergulirnya telur makhluk roh. Energi peri yang ganas membentuk pusaran dengan telur makhluk roh sebagai pusatnya. Melihat adegan ini, Chen Ping sangat ingin memarahinya. Saya akhirnya menemukan cairan peri, jadi saya harus memanfaatkannya dengan baik dan menyerapnya. Mungkin saya bisa meningkatkan wilayah saya sebanyak 2 tingkat. Tapi bagaimana dengan sekarang? Telur makhluk roh ini benar-benar mengikutiku untuk mengambil cairan peri ini. Chen Ping hanya bisa menjalankan seni kondensasi jantung sekuat yang dia bisa, tapi kecepatan penyerapannya jauh tertinggal dibandingkan dengan telur makhluk roh. Chen Ping menyaksikan tanpa daya saat cairan abadi di kuali perunggu semakin berkurang, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Kamu telah menyerap begitu banyak energi peri, tapi kamu menetaskannya untukku. Kamu selalu menjadi telur, dan ada telur untuk itu. Chen Ping mengumpat dengan marah. Telur binatang roh ini hanya akan mencuri energi abadi dari Anda dan tidak akan membantu Anda sama sekali. Jika ini bisa ditetaskan, akan luar biasa jika Chen Ping memiliki tunggangan binatang spiritual lainnya. Tapi saat Chen Ping mengutuk, telur makhluk roh benar-benar berubah. Cangkang telur perlahan mulai menjadi transparan, dan isi di dalam telur dapat terlihat samar-samar.
Chen Ping sangat senang, dan dia segera melihat lebih dekat dan menemukan bahwa cangkang telur telah menjadi buram lagi. Namun, kali ini ada sedikit retakan pada kulit telurnya. Apakah ini akan menetas? Chen Ping sangat gembira. Saat cairan abadi dalam kuali tembaga semakin berkurang, retakan pada telur makhluk roh menjadi semakin besar. Ketika Chen Ping melihat ini, dia menahan napas dan menunggu dengan tenang. Pada saat ini, langit di luar aula tertutup awan dan guntur menyambar. Zhou Qi dan yang lainnya yang menjaga di luar memandang ke langit dengan heran. Aura ini sangat menakutkan. Apakah medan perang para dewa dan iblis akan terjadi? Tertutup. Seorang anggota geng Tianming bertanya dengan panik. Zhou Qi menggelengkan kepalanya, pemimpin geng pasti berhasil menerobos. Ada awan guntur di langit. Terobosan. Beberapa anggota geng Tianming tampak terkejut. Anda harus tahu bahwa Qi Peijia masih sangat muda dan telah mencapai alam kesengsaraan tingkat 8. Jika dia membuat terobosan, dia akan menjadi alam kesengsaraan tingkat 9. Bukankah itu terlalu keterlaluan? Wakil pemimpin geng, jika kita membuat terobosan, pemimpin geng akan berada di alam kesengsaraan tingkat 9. Bukankah itu terlalu mesum untuk biksu besar muda tingkat 9 dari alam kesengsaraan? Apakah ini tidak mungkin? Bagaimana kultivasi bisa begitu mudah? Beberapa anggota geng Tianming tidak mempercayainya. Tingkat ke-9, Zhou Qi memandang ke langit dengan sungguh-sungguh, mungkin ini bukan tingkat ke-9, tetapi langsung dipromosikan ke alam Mahayana. Ini pertama kalinya saya melihat awan guntur yang begitu menakutkan. Guntur bergulung di langit, bersinar terang, dan suara gemuruh terdengar seperti auman binatang buas. Mereka bahkan dapat dengan jelas mendengar suara burung phoenix api di tengah gunung, dan bahkan melihat awan guntur di langit. Pada saat ini, Chen Ping juga merasakan penindasan. Perasaan penindasan ini lebih kuat daripada saat dia menerobos. Melihat awan yang menggelegar di luar dan suara badai petir, Chen Ping merasa luar biasa. Apakah itu berarti ketika makhluk spiritual keluar dari cangkangnya, ia masih harus menahan guntur dan kilat? Chen Ping sangat bingung. Seperti apa makhluk spiritual itu? Mereka hanyalah binatang, hanya binatang. Bagaimana mereka bisa menderita bencana petir begitu mereka lahir? Jika ini masalahnya, para orc pasti sudah punah sejak lama. Bagaimana mereka bisa menahan kesengsaraan guntur setelah menetas dari telur? Tidak, aku tidak boleh membiarkan makhluk spiritual ini mati di dalam telur. Ia telah menyia-nyiakan begitu banyak sumber dayaku. Bahkan seekor anjing pun harus merangkak keluar dari telur. Setelah Chen Ping selesai berbicara, tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan menutupi seluruh tubuhnya, dan dia memutuskan untuk membantu telur makhluk roh ini memblokir bencana guntur. Sebuah cincin tebal tiba-tiba jatuh, dan atap seluruh aula menjadi hancur. Chen Ping berteriak dengan marah dan meninju, memblokir pukulan keras itu. Benarkah ini? Mengapa bencana petir ini begitu dahsyat? Setelah Chen Ping menghancurkan kesengsaraan guntur dengan satu pukulan, dia merasakan ada yang tidak beres. Kekuatan kesengsaraan guntur ini sebenarnya lebih kuat daripada saat dia menerobos alam kesengsaraan. Keluar, kesengsaraan guntur diblokir oleh Chen Ping berkali-kali. Ada semakin banyak retakan pada telur binatang roh, dan telur itu akan pecah dari cangkangnya. Makhluk spiritual macam apa yang dapat menyebabkan bencana petir yang begitu dahsyat segera setelah ia menetas dari telur? Sebelum Chen Ping bisa menarik napas, badai petir kedua tiba-tiba turun. Chen Ping mengertakkan gigi dan menyerang bencana petir lagi. Chen Ping terkejut dan gembira, dia sangat takut monster kecil akan keluar dari kulit telur. Itu akan menyia-nyiakan seluruh usahanya. Tepat ketika Chen Ping sedang menatap telur binatang roh dari dekat, badai petir tiba-tiba melanda. Sial, apakah ini sudah berakhir? Ini adalah kesengsaraan guntur ke-8. Chen Ping tidak bisa berkata-kata, ketika dia menerobos, paling banyak ada 9 kesengsaraan guntur. Tapi telur makhluk roh ini belum menetas,
dan ini sudah merupakan kesengsaraan guntur ke-8. Dan kesengsaraan guntur ke-8 ini jelas lebih dahsyat. Tuan, lihat puncak gunung. Ini adalah kesengsaraan guntur Tianshuan. Tetua Agung yang berada di tengah gunung menatap kosong pada kesengsaraan guntur ke-8, dan berkata kepada Seng Busi dengan wajah terkejut. Seng Busi juga terkejut saat ini, siapa itu? Siapa yang membuat terobosan? Bagaimana bisa ada kesengsaraan guntur Tianshuan? Ini adalah bencana petir yang hanya akan kamu temui ketika kamu maju ke alam Mahayana. Mungkinkah seseorang telah menerobos ke alam Mahayana?